Masalah nasab Rasulullah kemarin, masalah nasab Nabi melalui Sayyidat Fatimah Az-Zahra dengan dalilnya. Kemudian kami singgung memang hati-hati dua kejahatan dalam urusan nasab Nabi. Yang pertama apa? Tidak punya nasab kepada Nabi, ngaku-ngaku punya nasab kepada Nabi. Itu manidda ila ghairi abihi falam yajid arfal jannati wa raihal jannati, gak akan nyoba surga. Bohong nasab, bukan nasabnya ke Rasulullah, ngaku-ngaku. Oh ini besar, dosa besar, nggak akan nyoba surga. Maka yang nggak punya bukan saja urusan nasab Nabi, apalagi nasab Nabi, nasab biasa saja nggak boleh. Maka adopsi hati-hati itu, adopsi harus waspada, merubah nasab. Nasab Nabi, orang ngaku-ngaku, naudzubillah, ngaku punya nasab ke Nabi padahal tidak punya, dosa haram, dosa gede, dan su'ul adab. Yang kedua adalah mendustakan nasab Nabi, hati-hati. Sebab kalau ada orang mengaku dia punya nasab lalu Anda dustakan, Anda seorang dihukum. Kenapa? Anda mengingkari bapaknya, Anda harus mencari bapaknya. Maka mengingkari nasab itu sendiri juga dosa besar. Hati-hati. Baik. Kemudian pertanyaan selanjutnya ini, masalah nasab ini apakah harus terdata di Robitoh? Ya, Robitoh itu adalah upaya, itu adalah Robitoh atau satu perkumpulan. Setiap negara punya perkumpulan yang melacak nasab keturunan Nabi. Itu bagus sekali agar terjalin silaturahmi dan agar orang itu tahu kalau dirinya adalah punya nasab mulia kepada Rasulullah. Sebab ada orang yang tidak tahu, akhirnya ya karena tidak tahu ya tidak menghargai nasabnya itu sendiri, tidak menganggap itu sebuah kemuliaan yang Allah berikan. Maka perkumpulan atau namanya Robito atau apa saja itu bukan mencakup semuanya. Bukan berarti yang tidak punya surat nasab langsung kita dustakan. Oh jangan, nggak bisa itu. Sebab yang bekerja di Robitoh pun punya keterbatasan, dan kita menemukan di daerah pelosok-pelosok, betul, kita menemukan orang dari wajahnya, dari omongannya nggak ada kesan pendusta. Setelah kita ceritakan dari mana asal bapakmu sana ada, hanya dia belum sempat, jauh harus pergi ke Jakarta ngurusin nasabnya, sementara pergi ke kotanya saja jarang. Maka ini himbauan juga dari sisi Robitoh, itu hendaknya memang harus turun melacak seluas-luasnya agar nasab itu tetap terjaga dan agar mereka tahu kalau mereka punya nasab, turun secara serius. Tapi itu tetap nggak akan bisa menjangkau semuanya. Artinya kalau Anda ada orang mengaku punya nasab Nabi, ya jangan serta-merta Anda dustakan, hati-hati, jangan-jangan benar, dan untuk membuktikannya pun tidak harus dengan surat, karena dengan surat itu bisa banyak yang nasabnya benar tapi belum punya surat, bahkan ada yang malas ngurusi nasab tersebut. Baik. Jadi yang dianggap Habib atau turunan Nabi tidak harus yang ada suratnya, tapi jelas, biarpun nggak ada suratnya tapi kan pamannya jelas, keluarganya jelas, itu kan terlihat nanti, Nah, ini kemudian setelah itu kalau ada orang datang kepada Anda lalu ngaku Habib, itu bagaimana? Kalau ada orang datang kepada Anda ngaku Habib, pertama selagi ada tanda-tanda, pertama mungkin kesolehan dan ketulusannya, atau mungkin dari wajahnya, mungkin Anda ada dugaan ya. Lalu tetangga Anda yang dari kemarin Anda tahu bukan Habib, ngaku Habib, ya langsung ditolak itu. Anda orang baru bagi Anda, maka Anda jangan langsung mendustakannya. Maka husnudzon lah Anda, barangkali benar. Kalau benar, haknya akan aku penuhi, aku akan hormati dia. Kalau dia bohong, urusan dia dengan Allah. Tentunya ini di saat gak ada kerugian apapun. Artinya datang ke rumah Anda, kemudian dia pengen berziarah kepada Anda, lalu dia ngaku, saya adalah keturunan Nabi. Anda muliakan, tidak ada masalah. Kalaupun dia bukan Habib, Anda mendapatkan pahala, kan Anda husnudzon kok. Tapi kalau sudah Anda berikan ke orang, Anda belum jelas, hati-hati. Maksudnya merugikan, misalnya dalam urusan hal-hal sangkut pautnya dengan kekayaan, sangkut pautnya dengan misalnya nasab juga, misalnya Anda belum tahu dia Habib benar atau tidak, tahu ada syarifah di tetangga Anda, langsung Anda nikahkan, dia belum Anda cek, Anda bermasalah dong misalnya. Maka kalau memang ada tujuan, kalau tidak ada merugikan, maka Anda husnudzon. Nggak ada merugikan, dia ketemu dengan Anda ngaku Habib, alhamdulillah, ngasih makan, biarpun bukan Habib kan dapat pahala kita. Apalagi husnudzon, Anda dia Habib misalnya, Anda keturunan Nabi, Anda husnudzon dulu. Tapi kalau sudah mengarah kepada sesuatu yang merugikan orang jika salah, maka Anda harus cek dulu. Termasuk tadi mau Anda nikahkan dengan wanita yang dari syarifah misalnya. Atau ada yang lainnya, ada urusan dengan harta segala macam, maka Anda cek lagi.
Nah, cek lagi. Caranya ngecek gimana? Anda cara ngecek adalah ya di kalangan asraf yang lainnya tahu ini siapa bisa dengan mudah di kalangan beliau-beliau itu. Baik. Kemudian setelah itu, kalau ternyata terbukti ada Habib palsu. Jadi gini loh ya. Kalau Habib palsu banyak yang ngaku-ngaku ternyata bohong itu ada. Itu dosa urusan dengan Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi ada titik beberapa kejadian beberapa yang lalu, titik poin yang perlu kami hadirkan. Kok ada sebagian orang itu kalau sudah ada Habib melakukan kesalahan itu langsung kok seneng banget. Kayak wah ini kayak wah ini naudzubillah. Anda semestinya nangis kalau ada dengar berita Habib, kok malah kayak tepuk tangan. Wah. Kok kayak tidak ada kebencian dengan ahli bait Nabi ini. Makanya kayak sekarang tuh kayak ada orang mencari-cari kesalahan Habib ini. Kalau ada Habib salah, uang langsung jadi cerita. Tuh Habib tuh Habib tuh. Ada apa ini? Jangan mau dibohongi setan untuk membenci ahli bait Rasulullah. Ya, hati-hati. Ini hati-hati. Jadi ada sekarang ini kayak upaya-upaya menanamkan kebencian. Kalau ada Habib salah, langsung tuh Habib loh, bahasa Habibnya kok mukanya juga sama Habib. Hati-hati. Jangan-jangan sudah ada. Mestinya kalau Anda memang punya iman kepada Rasulullah, Muhammad Rasulullah, Anda sudah astagfirullah nanti. Ini loh yang kami khawatirkan, justru akan tertanam kebencian. Hanya mungkin Habib itu punya kelompok apa, punya grup apa, punya ini apa, tak taunya kok malah benci. Nah, hati-hati. Urusan dzurriyyah Nabi SAW Anda harus waspada. Kalau Anda tidak bisa berbuat baik, jangan Anda ganggu deh, selesai. Apalagi sampai bertepuk tangan di saat Habib melakukan kesalahan, akhirnya diekspos besar-besaran. Ternyata Habib palsu, nah kan gitu misalnya. Ya karena palsu bener begitu. 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 Kalau Habib beneran, hati-hati. Misalnya ada Habib beneran melakukan kesalahan, itu kesalahan di dia, bukan berarti Habib semuanya salah begitu. Mestinya kita kalau ada Habib bener salah melakukan kesalahan, Habib beneran, tapi kok bener misalnya terus diekspos di media, Habib melakukan kejahatan gini. Oh bener. Bukan berarti jangan dihubung-hubungkan dengan Nabi. Ini kesalahannya sebagai manusia dia. Bukan karena Habibnya, hati-hati. Karena manusianya yang bersalah, bukan urusan Habibnya.